Sudah siap belajar? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipimpin berdoa. Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kemana? Sakit. Ya, kita doakan semoga Marcel segera sembuh. Ya, silakan diperiksa kesiapannya, kerapiannya, pakaiannya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri. Anak-anak boleh duduk kembali. Sudah siap? Ya. Kita masuk ke ice breaking dulu. Kita bersama-sama ya. Bersama-sama bernyanyi. Aku mau ke Mekah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu menerima umrah Muswa Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Maha penyayang, Allah Maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang tahu, kabar diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Satu kali lagi ya.
Ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa, anak-anak? Persaudaraan. Ya, persaudaraan dibagi menjadi 3. Alhamdulillah. Masih ingat ya? Masih. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya, anak-anak sudah pernah belum melihat orang mau pergi naik haji? Nah, terus mereka pergi haji kemana? Ke Mekah. Siapa yang pengen naik haji? Alhamdulillah, semoga kita suatu saat bisa beribadah ke Mekah. Allahumma amin. Nah, kita akan belajar tentang rukun Islam, yaitu ibadah haji. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Ya, kita yakin setelah dari pembelajaran kali ini kita mengetahui tentang bagaimana ibadah haji. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji, rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Dan yang terakhir, menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, nak, pengertian haji. Haji artinya menyengaja. Jadi kita menyengaja pergi ke Mekah atau ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dengan syarat dan waktu tertentu. Ya. Terus yang kedua, syarat haji. Ada 4 syarat haji. Yang pertama, beragama Islam, ya. Jadi orang yang mau pergi ke Mekah harus beragama Islam, ya. Selain beragama Islam tidak diperbolehkan. Yang kedua, berakal, ya. Berakal itu apa, anak-anak? Ya, tidak gila, sehat jasmani dan rohani, betul. Nah, yang ketiga, balik atau dewasa. Sudah cukup umur untuk bisa melakukan semua rangkaian ibadah haji, baik wajib maupun sunnah. Ya, untuk anak-anak belum diwajibkan. Yang terakhir, mampu. Mampu itu artinya kuat fisiknya dan juga kuat finansialnya. Ya, jadi keempat syarat haji itu harus dipenuhi, ya. Supaya apa? Supaya rukun Islam yang kelima itu bisa dilakukan. Rukun Islam 4, yang 1, 2, 3, 4 insya Allah kita sudah melakukan. Nah, ketika kita mampu segalanya, kita bisa melakukan atau menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Jelas? Sebelumnya yang mau bertanya, nah, Ibu lanjutkan ya. Nah, rukun haji. Rukun haji adalah segala perbuatan yang menjadikan sahnya ibadah haji seseorang. Ada 6. Yang pertama apa, anak-anak? Ihram itu memakai pakaian yang tidak dijahit untuk laki-laki, yang perempuan dijahit. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu kita berdiam diri di Arafah dan sambil berdoa. Karena apa, nak? Karena di padang Arafah itu atau di padang mahsyar nantinya kita akan
dikumpulkan dan setelah itu amal kita ditimbang. Apakah amal ibadah baik atau buruk yang lebih banyak? Kalau ibadah yang buruk yang banyak, kita masuk neraka. Kalau amal ibadah yang baik yang banyak, kita masuk nantilah itu ya. Makanya kita banyak-banyak melakukan ibadah supaya amal ibadah kita, amal yang baik itu banyak. Yang nomor 3, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nah, selanjutnya adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara bukit Safa ke Marwah, seperti yang dilakukan oleh ibunya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail bayi, Nabi Ismail merasa kehausan. Terus Allah memberikan petunjuk dengan ibunya Nabi Ismail untuk berlari-lari kecil, ya, selamat berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Lalu muncullah mata air yang masih ada sampai sekarang, yaitu air apa, Nak? Ya, itu asal mulanya air Zam-Zam. Selanjutnya tahallul. Siapa yang tahu tahallul artinya? Yuk. Tahallul tadi siapa yang tahu? Artinya adalah mencukur rambut 3 helai saja boleh. Tetapi biasanya kalian sudah pernah melihat orang yang pulang dari haji terus rambutnya ada yang lah itu biasanya di sana mereka dicukur. Itu termasuk rukun haji, ya. Yang terakhir, tertib. Tertib artinya apa, anak-anak? Urut, ya. Artinya urut, tidak boleh terbalik-balik. Seperti kita berwudu. Boleh berwudu terbalik? Tidak. Ya, itu namanya tertib. Selanjutnya, wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk pelengkap rukun haji. Misal ada salah satu wajib haji yang tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, Nak, tetapi dengan membayar dam atau denda, paling tidak menyembelih 1 ekor kambing. Jadi makanya, Nak, kalau mau berangkat haji, badannya harus sehat, karena di sana kita melakukan serangkaian ibadah. Di sana kita niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa, Nak? Karena di Mekah itu doa yang kita panjatkan itu sama Allah insya Allah diijabah. Di Mekah itu, maaf, ini lisannya juga harus dijaga. Tidak boleh asal ngomong sembarangan, ya. Karena apa? Karena namanya Mekah itu tempat yang suci. Seperti dalam surat bahwa Mekah atau Ka'bah itu adalah tempat yang suci. Besok ketika hari kiamat, kalau orang masuk ke Mekah itu Dajjal tidak berani masuk, ya. Maka dari Mekah termasuk tempat atau kota yang suci. Maka dari itu kita harus menjaga lisan dan perbuatan kita. Jelas, anak-anak? Ibu lanjutkan, ya. Yang termasuk wajib haji, coba dibaca nomor 1 dari miqat, yaitu mulai dari tempat yang sudah ditentukan sampai selesai gerak haji. Yang kedua, bermalam di Musdalifah sesudah wukuf pada malam 10. Yang ketiga, melempar jumrah 7 kali dengan batu pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang keempat, melempar jumrah ketiganya yaitu umrah pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dan melemparkan. Yang nomor 5, bermalam di Mina selama 2 atau 3
keenam tawaf wada atau tawaf perpisahan. Yang ketujuh menjauhkan Nah, itu adalah wajib haji ya, yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya hikmah melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama muslim. Yang kedua, ibadah haji menjadikan kita kembali kepada fitrah atau suci. Karena apa? Karena setelah kita melakukan 4 rukun Islam, kita sempurnakan dengan ibadah haji ya, supaya rukun Islam kita sempurna. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa rela berkorban. Yang keempat, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Dan yang terakhir, membangun persaudaraan Islamiyah dunia. Tapi ingat, wajib dicatat, ketika nanti kita bisa melakukan ibadah haji ke Mekah, kita tidak boleh bersikap sombong ya nak, karena namanya sombong itu bisa menghapus semua pahala kita ketika kita melakukan ibadah haji. Diingat ya, karena sombong itu sungguh sangat perbuatan yang keji ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, kita masuk ke video haji. Tolong perhatikan ya nak. Tata cara ibadah haji. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana runtutan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Calon jamaah haji dan umrah harus melaksanakannya sebelum dimiqat dan diakhiri dengan tahallul. Dan ada lain persiapan sebelum ihram: mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian disunahkan dan diperbolehkan, membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan seluruh jamaah haji pergi menuju ke Mina dan bermalam di sana sambil menunggu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah menuju ke Arafah untuk wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Saat melakukan wukuf, umat Islam yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa-doa, serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji. Dan dianjurkan untuk banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Sholat zuhur dan asar di jamak qashar awal atau diringkas 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Setelah waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, jamaah pergi ke Musdalifah. Para jamaah haji akan bermalam atau mabit hingga waktu fajar. Di sana, mereka melaksanakan sholat maghrib isya secara jamak dan qashar, serta melaksanakan sholat subuh. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah haji meninggalkan Musdalifah untuk melakukan Jumrah Aqobah.
Selama perjalanan, jemaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Dilakukan saat jumroh akobah, yakni melontarkan kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah jumroh akobah, dilanjutkan mencukur rambut. Untuk perempuan, mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak ruas jemari. Dan dilanjutkan menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat melaksanakan haji, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita. Dan dilanjut sholat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Setelah melakukan sholat, dilanjut dengan meminum air zam-zam di tempat yang telah tersediakan. Kemudian jemaah haji menuju ke Bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Setelah melakukan sa'i, jemaah menuju ke Mina untuk bermalam dan melaksanakan sholat wajib setelah memasuki waktu sholat. Dan setelah sholat subuh, jemaah kembali melakukan jumroh. Terdapat 3 jumroh yang harus dilakukan. Pada tanggal 11 Zulhijjah, saat setelah melakukan sholat subuh, jemaah haji kembali melaksanakan lempar jumroh. Adapun 3 lempar jumroh, yang pertama jumroh ula, yang kedua jumroh wusta, yang ketiga jumroh akobah, masing-masing sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, dianjurkan membaca doa-doa dan melakukan sholat wajib. Setelah tanggal 12 Zulhijjah, jamaah melaksanakan kembali 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Kemudian dilanjut perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf ini dilakukan sebelum kembali pada negara masing-masing, atau biasa disebut tawaf perpisahan, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji ini. Alhamdulillah sudah jelas ya nak tadi videonya, yaitu tentang tata cara ibadah haji. Sebelum masuk ke diskusi, ada yang mau bertanya dulu tidak? Sudah jelas? Oke. Nah, untuk kali ini Ibu membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok ya. Nah, Ibu akan memberikan tugas yaitu anak-anak menggunting ya, menggunting gambarnya ini lalu ditempelkan di kertas satunya ya. Setelah itu kalian tulis pengertian dari gambar ini. Jangan lupa ya, ini apa syaratnya ini ditulis atau digunting ya, jangan lupa. Terus nanti silahkan bagi, ada anak yang menggunting, ada anak yang menempel, ada yang menulis, dan ada yang presentasi. Nanti presentasinya 2 anak, 1 megang, 1 membaca atau mempresentasikan hasil diskusi. Jelas? Ya, silahkan. Boleh dimulai dari sekarang. Silahkan gunting.
ada yang menempel. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, ya. Siapa saja nama kelompoknya ditulis. Yuk, silahkan. Silahkan. Yuk, ada ditulis namanya. Ditulis namanya belum? Yuk, ditulis dulu namanya. Siapa saja namanya ditulis di sini. Tulis dulu nama-namanya, ya. Nggak usah, ininya aja. Yuk, ditulis dulu namanya siapa aja, biar itunya ditempel. Nah, wajib aja. Oh, digunting agak ke bawah. Oh ya, salah. Dah. Yuk. Yuk, sambil ada yang mencari pengertiannya. Jadi nanti ketika sudah selesai nempel, langsung yang bagian menulis sudah langsung bisa menulis. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Nggak ganggu dong, suara ini nggak ganggu dong. Yuk, udah ditempel.
Terus siap ditulis. Ini aja. Yang di ini pilih wae kotak. Kadang ditulis anu pengertiannya disingkat ya bahasa apa disingkat ya terus pengertiannya ada yang cari pengertiannya apa, disingkat-singkat saja Mas Warul.
Yuk, sudah selesai? Oh ya, sambil disiapkan siapa nanti yang maju ya. 2 anak. Udah selesai? Udah. Oh, udah selesai. Sini, udah selesai? Oh, belum. Yuk. Belum selesai. Tuh, cari di situ. Aduh. Udah selesai, Mas? Kurang 1 ya? Yuk, yang lainnya sudah hampir selesai loh, Mas. Yuk, segera. Tidak usah digaris, nggak apa-apa, langsung ya, langsung aja. Yang belum punya kelompok muda lu nak, yuk cepet. Oh iya, nanti tunggu temannya yang belum ya. Nanti setelah ini kita mempresentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Ayo.
Masa di garis langsung aja bawahnya. Nah, biar cepet. Nah, toa. Belajar aswak, mengelilingi. Ya, tunggu ya, sebentar ya. Ini boleh diringkesi. Udah selesai ya, Mbak? Ya, tunggu ya. Jangan lupa namanya ditulis ya di kertas tersebut. Ayo, tinggal kelompokmu yang belum. Oh, ya, selanjutnya terakhir. Sudah selesai semua? Ibu mau tanya yang dapat syarat wajib haji, ngacung. Syarat wajib haji. Kelompoknya Mas Faro sama mana? Syarat wajib haji. Kamu apa? Wajib beda. Berarti yang Faro sama Alia ya. Nanti salah satu maju. Mau Mas Faro, mau kelompoknya Mas Faro apa kelompoknya Mbak Alia boleh. Kelompoknya Mbak Alia ya, yang dapat wajib haji, ngacung. Yang dapat wajib haji kelompoknya Mbak Nia sama Mas Ega. Yang mau maju yang mana? Mas Ega apa Mbak Nia? Mbak Nia ya, kelompoknya Mbak Nia. Yang terakhir yang dapat rukun haji, oh kelompoknya Mbak Naura sama Aska. Tadi kan yang udah maju yang putri-putri, gantian yang kelompoknya Aska yang maju ya, yang rukun haji ya. Dah, dari yang pertama dulu, syarat wajib haji, silahkan maju. Yang jelas ya, yang keras suaranya biar terdengar. Alia, sikapnya. Nah, yuk. Syarat wajib haji. Islam adalah agama damai yang bisa memberi rahmat bagi semua umat manusia. Berakal, dalam mempunyai akal dan tidak gila. Balik adalah orang yang sudah dewasa dan mampu membedakan baik dan buruk. Dah? Tadi apa? Kamu dapatnya apa? Syarat wajib haji. Syarat wajib haji apa saja? Islam, berakal, balik. Islam, berakal, balik. Ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Tidak ada. Tepuk tangan. Dah, boleh kembali. Lagi, siapa yang kelompoknya yang wajib haji? Silahkan maju. Yang serius ya nak. Yo. Yang keras ya. Wajib haji, ihram dari mikot, artinya batas waktu dan tempat dimulainya ibadah haji. Melempar jumroh pertama, kedua, dan ketiga dilempar pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Niat melempar jumroh tujuh batu berikir, waktu lempar jumroh setelah berikir matahari sekian harinya. Tawaf pada tawaf perpisahan, tawafu akan meninggalkan Mekah. Ya, tadi membaca tentang wajib haji. Ada berapa? 3. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Dah, boleh kembali. Silakan beri tepuk tangan. Yang terakhir, silakan maju.
Yuk. Mas, tolong toh. Tolong toh. Berdiri. Yang diri di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga tawaf melilit Ka'bah 7 kali putaran. Sahalul mencukur atau menggunting 3 helai rambut. Dah, ada yang mau bertanya? Dah, silakan boleh kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan. Setelah anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, Ibu akan memberikan soal, ya, pertanyaan yang wajib dikerjakan. Sama belakang. Semua dapat. Satu lagi. Semua sudah dapat? Silakan dikasih nama. Kalau udah selesai nanti dikumpulkan di meja sini. Nanti Ibu yang ambil di mejanya masing-masing. Ya, nanti Ibu yang ambil. Dah, silahkan kerjakan dulu. Cepet, yang udah selesai kumpulkan di situ. Taruh di sini, udah selesai taruh di sini. Sama nanti lembar ininya dikumpulkan. Taruh sini.
Tahu sini. Kumpulkan. Yuk, kumpulkan. Sudah selesai belum? Sudah. Dikumpulkan di mejanya masing-masing. Ya. Yang sudah selesai dikumpulkan di meja masing-masing. Sudah dikumpulkan? Kita tunggu Mas Vibi belum ya? Sudah Mas Vibi? Anak-anak sudah mengerjakan tugas, sudah dikumpulkan di meja semua? Sudah. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang ibadah haji. Apa saja yang kita pelajari tadi? Yang pertama, rukun haji. Terus, syarat wajib haji. Yang terakhir, wajib haji. Nah, ketika pelaksanaan tersebut itu harus dilaksanakan ya pada waktu dan syarat-syarat tertentu ya. Ibadah haji adalah ibadah yang bernilai pahalanya banyak ya. Jadi ketika kita ibadah haji, kita harus mempersiapkan tubuh kita, fisik kita supaya sehat dan mampu melaksanakan rangkaian ibadah haji ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, berarti anak-anak sudah mengetahui apa rukun haji? Sudah belum? Sudah mengetahui syarat wajib haji? Sudah mengetahui wajib haji?
Nah, alhamdulillah ya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 sahabat Nabi yang memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita akhiri dengan mengucapkan lafal hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.